Assalamualaikum sahabat disabilitas, kembali lagi bersama saya Kak Ara di Titik Terang Disabilitas, edukasi seputar dunia disabilitas. Saya masih ditemani oleh Kak Farida. Kak Farida, di video kali ini kita akan bahas apa nih? Kita mau ngebahas, penyebab terjadinya CP. Oke, Oke. apa aja sih Kak Farida penyebab terjadinya cerebral palsy atau CP ini? Iya, jadi, faktor utama ya, Mm-mm. faktor besarnya di sini kita, ada kerusakan otak Mm-mm. saat kelahiran. Oke. Ya, terus itu ada juga infeksi saat kehamilan. Hmm. Terus kekurangan oksigen, Mm-mm. hipoksia, kayak yang konten sebelumnya juga saya ada menjelaskan Hmm. sedikit ya Mm-mm. tentang, Mm-mm. penyebab utamanya. Terus ada juga kelainan genetik. Jadi, Oke. cerebral palsy itu juga, misalnya keluarga, Hmm. entah dari neneknya atau dari buyutnya gitu, ada genetik yang mungkin dulu ada CP gitu ya, Hmm. walaupun meninggal sempat nggak usia dewasa, Hmm. bisa ngaruh nanti ke cucunya atau ke Oh. cicitnya gitu. Jadi ada faktor genetik dari, keluarga yang terdahulu. Hmm. Begitu juga ada cedera otak. Cedera otak ya tadi kecelakaan, kayak jatuh dari tangga Hmm. atau jatuh ketika bermain tapi langsung kena otak dan langsung muntah gitu Hmm. ibaratnya. Jadi Oke. kita kalau misalnya cedera otak ketika terjatuh, itu paling bahaya kalau kita jatuhnya ke belakang. Oh, oke. Jadi yang dimaksud cedera otak di sini adalah ketika, anak itu jatuh ya dan kepalanya itu terbentur? Iya. Jadi lebih baik kalau cedera pada area kepala Mhm. keluar darah dibandingkan cedera yang memang tidak Nggak ada luka kenapa-napa. sama sekali. Oh, Itu itu yang lebih harus bahaya? dicurigai Oh, gitu. itu Jadi, sih. eee, nggak kenapa-napa tapi Oh, oke. muntah dia, berarti ada Mmm. guncangan di daerah otak. Tapi Oh, kalau misalnya oke. berdarah kan kita kelihatan, oh ini berdarah, Mhm. Mhm. kita jahit gitu Iya, kan biasanya, heeh. itu lebih aman malah, walaupun nggak aman-aman juga ya, cuman kalau misalnya untuk jangka panjangnya Iya. lebih bahaya kalau tidak berdarah. Oke. Nah, Kak Farida, selama pengalaman Kak Farida menangani, menangani, fisioterapi khusus untuk anak ataupun sebelum dengan anak, ada nggak sih Kak Farida pengalaman-pengalaman yang Kak Farida lalui? Oh ya nih aku punya cerita ya, Mhm. pernah sih ya gitu, Mhm. ini anak CP kayak usia-usia 9, 10 tahun. Mmm. Cuman kalau saya lihat secara kasat mata, Mhm. anak ini nggak dibawa untuk fisioterapi gitu, Mhm. nggak dibawa ke klinik atau ke rumah sakit. Saya kurang paham juga. Terjadi waktu itu ketika saya pergi ke suatu market ya, bazar-bazar gitu Mhm. ya. Sebelahnya itu ada ATM. Nah, di sebelah mesin ATM itu ada anak disabilitas Mhm. dengan, pokoknya tungkai lemah, atrofi, jadi otot-ototnya mengecil gitu, dipangku sama seseorang wanita. Sebelumnya tuh saya belanja ke toko sebelahnya, iya, saya ambil ATM dulu ya gitu. Pas keluar dari ATM, saya balik ke toko yang tadi, ternyata yang toko yang tadi itu bilang itu anaknya, anak Mhm. Mhm. saya kayak gitu. Mau nanya kan iba ya, Iya. bagaimana, kok anaknya kayak dijadiin, maksudnya orang bayangin aja orang keluar ATM ngelihat sosok seperti itu. Mmm. Apa pasti, iba kan Iya, gitu ya, iya. pasti kasih uang, mau sekalian jualan dan jualan itu, Mhm. maksudnya kan ya, apa apa memang khusus jualan anaknya jangan ditaruh di sebelah mesin ATM deh kalau memang mau dibawa gitu. Mhm. Kalau menurut Mhm. Kakak gimana itu? Itu sih lebih ke apa ya, memperjualbelikan anak Iya malah, jadi bukan memperjualbelikan anak, eksploitasi anak ya. heeh, Heeh. seharusnya memang kalau mau diajak ke bazar jangan ditaruh di sebelah Heeh, mesin benar. ATM Karena itu kan gitu. pasti punya tujuan tertentu untuk orang Benar. iba kemudian memberi uang kepada anak Ya tersebut saya sempat gitu. tanya sih, "Ibu, anaknya nggak terapi?" gitu. Mmm. "Saya sibuk bekerja." Oke. Tapi, maksudnya penempatannya kayaknya salah Mhm. gitu, Iya benar, heeh. Jangan di situ kalau misalnya saya sibuk bekerja, anak lebih baik Mhm. ditaruh di tempat yang baik lah, jangan Iya di sebelah setuju. ATM juga Oke. gitu. Oke, nah sahabat Faktor resiko berarti,
cerebral palsy ini memang harus ditangani dengan cara fisioterapi ya Kak Farida ya. Benar-benar. Dan itu memang harus ditangani sejak dini. Nah sahabat, jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Saya Kak Ara pamit undur diri. Saya Kak Farida pamit undur diri. Salam setara, bergerak untuk disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.